Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Jumpa lagi biasa di Desk Crispy Channel dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Gimana pajaknya? Gini, hampir gini lagi. Pajak. Aduh. Dunia pajak. Iya, gini. Biasa kita akan membahas berita-berita pajak dan cukai. Kali ini cukai ya? Ya kan sama, perpajakan, pajak dan bea cukai. Perpajakan itu ya termasuk pajak, bea cukai itu masuk dalam pengertian perpajakan. Masih dalam penguasaan Menteri Keuangan berarti kalau sekarang ya? Betul, pinter sekali Anda sekarang. Memperkirakan aja. Cocok Karena lah. semuanya berhubungan dengan uang. Mas Pur, biasa. Yang Apa? paling viral nih pekan ini. Ayo bacakan. Apa? Yang pertama, bea cukai bebaskan bea masuk barang hibah SLB. Alhamdulillah. Sekian lama tertahan, akhirnya ada dibebaskan. kebijakan. Ya. Apa karena viral, Kang? Terus ada Pastinya kebijakan? kalau nggak viral mah mungkin sampai bosok ini ditahan terus. Bukan saya yang ngomong dia. Oh, kenyataan. Harus viral dulu ya. Viral dulu kayak pokoknya banyak lah. Pokoknya harus ada netizen yang bersuara. Iya, viralkan dulu baru diselesaikan. Nih dari Jakarta antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah dari perusahaan OHFA. Bener? OHFA Teks Korea Selatan kepada sekolah luar biasa pembina tingkat nasional. Alat tersebut merupakan keyboard Braille. Gitu. Keyboard Braille sebanyak 20 buah yang sempat tertahan sejak 18 Desember 2022. Berapa lama berarti, Kang? Atuh kalau sekarang berarti hampir 1,5 tahun ya? Ya. Setega itu mereka. Harusnya kalau dari dulu nggak ditahan, diberikan gitu, udah pada pinter ya. Yang di sekolah SLB. Ini barangnya apa? Barangnya apa, Pak Bang? Itu keyboard Braille itu ya. Apa yang kayak mungkin yang buat mengetik-ngetik huruf-huruf gitu ya? Bener gak sih? Iya, tapi untuk orang yang nggak bisa lihat. Iya, yang bisa ngeliat tuh kan Iya. berarti kan kayak sejenis kode-kode aja, tombol-tombol apa gitu. Itu bukan keyboard alat musik itu bukan ya? Sama apa bedanya sih keyboard musik dengan keyboard itu? Udah, jadi ini intinya barangnya tertahan di bea cukai berapa lama? 1,5 tahun hampir ya? 1,5 tahun kalau Terus ini diberikan. sekarang mau sudah ada kesepakatan bahwa barang itu akan dibebaskan bea masuknya dan akan diserahkan kepada yang mendapatkan hibah. Ini kan hibah, Kang, dari Ya. perusahaan OHFA Tech Korea Selatan. Bacanya teh kayak biji habibie coba. SLBA kepada SLBA tingkatan SLBA. ya. Ya, SLBA. sekolah luar biasa yang untuk anak-anak ini ya sekolah berkebutuhan khusus tuh ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau kita baca sebenarnya dari kisahnya, dari jalan ceritanya ini memang ada semacam ini ya, kesalahan prosedural kayaknya kalau saya tidak salah, bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia ini kemudian ini sama Bea Cukai Soekarno-Hatta prosesnya tertahan. Jadi kalau menurut Bea Cukainya ini tidak diurus lebih lanjut oleh pihak penerima hibah, yaitu sekolah luar biasa A atau SLBA pembina tingkat nasional di Jakarta ini sekolahnya. Ya, itu nggak diurus mungkin karena harus membayar Iya. biayanya, mungkin kegedean, mungkin harus bayarnya, makanya mereka udahlah. Ya mikirnya biarin itu aja kan gitu, mikirnya itu kan ini Kang, apa barang hibah gitu. Kenapa harus ada
biaya masuknya gitu. Kenapa harus ada pajak-pajaknya? Iya, apalagi kalau biaya masuk, udah mendingan beli aja sekalian, ngapain gitu. Mungkin mikirnya begitu, makanya dibiarin aja Iya, tetapi memang kalau menurut dari teman-teman di Bea Cukai itu ada kesalahan prosedural di situ bahwa dianggapnya itu kayak barang kiriman biasa, jadi kayak pembelian gitu loh, kayak pembelian sehingga Prosedurnya pembelian. sehingga ada biaya. yang harus dibayar. Kayak kemarin yang viral sepatu lah, Iya. barang masuk kan ada biaya masuknya berapa, pajak-pajaknya berapa kan gitu. Tapi ternyata setelah sempat viral, kemudian ditulis oleh salah satu tenaga pendidik atau tenaga pengajar di sekolah luar biasanya itu di Twitter kalau nggak salah itu awalnya, kemudian viral. Akhirnya pihak cukai kemudian melanjutkan prosesnya. Oh, ini ternyata barang hibah, ya. Hibah untuk sekolah luar biasa, untuk ini ya, untuk yang berkebutuhan khusus itu dari perusahaan Korea Selatan. Dan akhirnya clear nih Kang, sudah diserahkan kembali. Berarti bebas, nggak ada biaya, Ya, dan biaya yang harus dibayar berarti karena itu. Jadi pesannya gimana nih Kang untuk Bea Cukai maupun untuk ininya pihak penerima barang kalau ada hibah-hibah seperti ini? Kan Mas Gofur yang harus bikin pesan. Kalau tanya ke saya, yang pasti ya yang kalau menurut saya gitu ya, menurut saya yang Ya. tahu gitu, ya lebih cari tahu lah kalau nggak teliti tahu. aja lah dalam kalau yang mau ngirim atau yang mau ngimpor dari luar negeri, lebih baik bertanya dulu prosedurnya seperti apa biar nggak terjadi hal seperti ini gitu. Betul, Biar betul. Ada Jangan biaya sampai- yang harus diketahui gitu. Misalkan kalau mau ngimpor apa namanya ada Harganya apa aja sih berapa gitu prosedurnya ya. gitu, harus biaya apa aja sih yang harus dibayar, mungkin seperti itu aja. Betul, jadi memang harus dipastikan dulu ya. Apa termasuk memang kalau itu barang hibah gitu ya. Sehingga nanti ada proses yang misalnya minta untuk pembebasan biaya masuk kan ada SOP-nya, Karena kan ada sempat tata viral caranya. juga, jangankan yang hibah gitu, yang dapat piala apa hadiah dari Hadiah. bentuk piala dari luar negeri aja begitu masuk ke harus bayar Indonesia pajak. harus dibayar pajak. Mungkin dulu pernah Mungkin sempat itu juga kan. Kenapa itu nggak mau menang? Ya itu karena Kenapa? Berarti kalau menang gimana? Kalau Indonesia kalau timnas dapat- menang gimana? Mungkin dapat piala yang harganya cuma 20 juta, nanti masuk ke Indonesia harus bayar BA-nya 30 juta, malah rugi tekor. Jadi nggak usah menang aja. Gak usah menang, garin lah. Itu pembelaan, emang nggak menang aja itu. Emang nggak menang malah pembelaan. Ngapain menang, mau dapat yang penting terkenal aja. Sudah masuk semifinal tuh udah bagus tuh. Bagus ya. Gimana Kang? Itu keberuntungan atau Lebih banyak ke keberuntungan sih kalau menurut saya gitu. bukan saya yang ngomong ya, dia yang ngomong Kan ya. lihat dari apa yang kita lihat di TV gitu, di media. Malah ngomongin bola. Banyak Bung Towel. Ya, Bung Toel dikit-dikit dukung Bung Toel dikit lah. Oke Kang, mudah-mudahan tadi barang-barang yang sudah disetujui pembebasan biaya masuknya segera bisa diserahkan Biar dan bisa bisa. dimanfaatkan, Ya, ya, benar. bermanfaat untuk ini ya, untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di SLBA di Jakarta. Oke, Mas Pur. Berita selanjutnya Kang Tersi. Berikutnya. Viral lagi nih. Viral juga nih? Ini. Waduh, DHL. biaya cukai lagi nih. Saya DHL belum paham sing kepanjangan DHL. Apa sih itu nama perusahaan ini pengirim? Iya. Perusahaan pengiriman, perusahaan pengiriman. perusahaan jasa pengiriman. Nanti yang di luar layar suruh mencari apa deh. DHL belak-belakan soal viral mainan robot import tertahan bea cukai. Ditahan. Apalagi nih? Ini yang kapan nih? Udah lama juga berarti ya? Kenapa baru ini? Oh, baru? Baru viral maksudnya. Rombongan nama ini. Nama sepatu. Sama sepatu. Oh ya, ini efek dari viral ternyata nih. jadi- Kemungkinan masih banyak yang tertahan di cukai, kemungkinan masih banyak. Ya gara-gara sepatu kemarin viral, kemudian yang barang keyboard braille itu viral. Ini juga termasuk salah satu. Ada 3 yang viral jadi bea cukai itu. Bukan cuma 3, saya rasa di Saya rasa. gudangnya bea cukai itu bertumpuk-tumpuk yang Yaudah, viral. Tapi belum. Kalau memang ini viralkan aja Iya, dulu. buat masyarakat yang merasa barangnya masyarakat. yang barangnya tertahan di ini di bea cukai, viralkan ya. Tenang, belum ada undang-undang. Kirim di sini komen di sini. Komen biar nanti Kirim cerita di sini, biar nanti kita bacakan. bacakan. Dari Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menyoroti kasus pengiriman action figure yang viral usai influencer terkait melakukan protes di TikTok dan Twitter ya. X itu Twitter sekarang. Oke. Menurutnya, kasus ini mirip-mirip dengan pungutan bea masuk sepatu yang kena denda hingga 30 juta rupiah.
Ia paham bahwa barang tersebut merupakan hadiah dari perusahaan robot. Akan tetapi, nilai barang yang dilaporkan oleh perusahaan jasa kiriman lebih kecil dari harga sebenarnya. Sama kasusnya. Sama. Tapi Emang hadiah harus ada biaya masuk ya? itu dia yang tadi kita bahas. Iya. Ini kan nggak usah dapat hadiah dari luar negeri, nggak usah dapat juara deh. Nanti dapat hadiahnya. Mirip-mirip dengan ini. Iya, dia harus pengisian ininya kan Bea Cukai menggunakan sistem ini self assessment. Jadi silahkan diisi sendiri berapa nilai harga barangnya kan diisi. Berarti Dan ini perusahaan jasa pengirimannya dia menuliskannya lebih kecil dari nilai sebenarnya, sehingga bea masuknya misalnya harusnya dibayar 10.000 tapi di situ mungkin tertulis harga sekian, bea masuknya tinggal 1.000 sama 10.000 kan bedanya jauh. Nah ini kalau bedanya jauh banget ini kena sanksi dia. Tapi ini barang ini belum dijual di pasaran, dia apa kayak prototipe gitu, dikasih ke influencer Indonesia untuk cobain gitu dia. Oh. Iya, sama itu. Makanya kan harusnya nggak ada harganya dong, belum ada harganya. Kan kan tetap ada harganya, barang-barang itu tetap ada harganya. Ada perkiraan misal harganya tulisannya adalah harga produksi misal. Cuma kan mereka tetap ada harganya kan, harga masuk barang masuk Kalau dari udah luar launching gitu. nanti kisaran harga sekian puluh juta mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi itu, tapi kasusnya ini mirip bahwa penulis dianggap ini ya menuliskan nilai yang Ini di kalau bawah, under value atau ya under value-nya di bawah. kalau dilihat dari berita ini, apa namanya, kok sama permasalahan ada di pihak pengiriman tuh, dari DHL. Saya sepatu kan yang kemarin yang disalahkan dari DHL-nya kan, dari Salah pihak nulis pengiriman. bukan disalahkannya ya. Iya, sekarang juga sama ini. Dari mungkin nggak sih permainan dari DHL-nya dari pihak pengiriman? Apa pihak pengirim menulis seperti itu karena permintaan dari si pemilik barang? Apa mungkin gimana sih? Kalau bicara masalah kemungkinan sih banyak kemungkinannya. Cuma kan bahwa kesalahan itu sudah terjadi. Apapun motifnya ya akhirnya kan akan menimbulkan konsekuensi tadi, adanya denda. Yang banyak kan dendanya sebenarnya. Di peraturan Menteri Keuangan dan ada peraturan pemerintah juga itu ada yang kemarin sempat kita bahas juga. Dendanya itu bertingkat kan, ada yang cuma 100%, ada yang 200% gitu ya. Biar tahu lah kira-kira kalau bea masuknya saya harus bayar 100, cuma saya tulis cuma 10 rupiah. Saya kena sanksi berapa persen nih ada. Jadi bisa milih sanksi gitu. Kalau mau melakukan kesalahan, biar kalau ketahuan sanksinya nggak berat amat, tulis aja segini gitu. Ngajarin yang enggak dia. Nanti di tabel itu ada itu. Jadi kalau memang selisihnya sangat jauh di atas 450% kalau saya nggak salah. Jadi hampir 5 kalinya lah. Misalnya biaya masuknya harusnya 1 juta, cuma karena kita nulis barangnya kecil harganya sehingga biaya masuk cuma di situ akhirnya keluar biaya masuk cuma 100.000. Ya jelas pasti nanti kena sanksi 1000%. 1000% kan 10 kali. Berarti itu dari pihak Bea Cukai cari tahu juga soal harga berarti ya? Apa tahu mereka tentang harga-harga barang-barang? Biasanya kan ada sampling ya, ada sampling untuk ngeliatin harga. Oh, barang ini. Kalau harganya sudah tidak masuk akal atau sangat tidak masuk akal ya pasti akan diuji lah. Cukai tahu pasaran harga 10 juta misalkan ya, Iya. barang seperti ini ternyata kok di sini ditulis 4 juta misalkan. Berarti main-main dia 6 juta begitu ya. Iya, begitu. Kita mainin lagi kata Cukai gitu. Ya, bukan mainin maksudnya tegakkan peraturan kan kalau bea cukai itu.